warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Ajeng Moda dapat kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita, Tatonu. Dan seperti biasanya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kita semua. Pemirsa, selama ini kita tahu bahwa ada banyak sekali orang-orang hebat di Provinsi Gorontalo. Ada banyak sekali anak-anak muda yang telah menyumbangkan apa yang mereka bisa untuk membanggakan Gorontalo. Termasuk para atlet takraw yang telah menyumbangkan banyak sekali medali emas untuk Provinsi Gorontalo. Namun selama ini kita hanya mendengar tentang, oh mereka menyumbangkan medali emas, oh begini-begini. Tapi kita tidak pernah tahu cerita di balik medali emas tersebut. Kita harus tahu bagaimana proses mereka untuk bisa mendapatkan itu. Untuk itu pemirsa, kita telah mendatangkan seorang narasumber yang nanti akan menginspirasi kita. Siapa dia? Langsung saja kita panggilkan. Ada Kak Hendra hari ini. Assalamualaikum, apa kabar nih Kak? Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Kak Hendra ini pemirsa adalah seorang atlet takraw yang telah menyumbangkan, yang katanya telah menyumbangkan banyak sekali medali emas untuk Provinsi Gorontalo. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, benar tidak telah menyumbangkan banyak medali emas? Medali apa saja yang telah disumbangkan untuk Provinsi Gorontalo, Kak? Banyak nih pemirsa yang mau tahu. Alhamdulillah sudah meraih medali emas itu sudah di ajang PON sudah 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut iya. Di ajang PON? Di 2012, 16 sama yang sebelum kemarin yang di Papua. Luar biasa, jadi tidak hanya 1 kali saja, bahkan 3 kali sudah 3 kali medali emas. Nah ini nih yang menarik, banyak orang yang tahu, oke, Gorontalo akhirnya yang membawa nama baik Gorontalo mereka mendapatkan medali emas, tapi banyak yang tidak tahu cerita di balik itu, perjuangan di balik itu. Sebenarnya bagaimana kisah di balik itu, perjuangan kakak dari awal pertama kali untuk mulai tertarik belajar takraw ini, dari sejak umur berapa? Awalnya saya main takraw itu dari kelas 2 SMP, masuk di PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, yang masih pelajar yang ada di Jalan Bali. Awalnya itu saya memang belum ada hobi di takraw. Awalnya main sepak bola. Pas lihat teman sudah masuk PPLP, kayaknya asik juga ini. Habis itu saya diajak main takraw, ya saya ikut. Pertama kali saya berangkat itu di Solo, masih pelajar. Jadi awalnya justru dari SMP, iya, bukan SMP. takraw, tapi iya, sepak bola. Siapa nih sosok yang mengajak Kak Hendra waktu itu untuk, ayo dong Hendra kita coba takraw, mungkin Anda ada bakat. Siapa yang melihat bakat itu dalam diri kakak? Ada pelatih saya itu pas di dekat rumah saya, masih keluarga juga. Dekat rumah, di mana nih rumahnya Kak? Di Telaga, di Luo. Telaga, Luo, Masya Allah. Ya, habis itu saya diajak masuk PPLP, berangkat. Pertama kali itu di Solo. Cuma 2 hari latihan saya berangkat langsung. 2 hari latihan langsung berangkat? Iya, tidak sangka-sangka saya berangkat. Berangkat juga. Nah, habis itu berlanjut terus sampai sekarang latihan sepak takraw. 2 hari latihan langsung berangkat. Itu yang kita mau tahu, latihannya itu seperti apa? Sesulit apa latihannya waktu itu Kak? Sesulit, kalau kita latihan itu ya ditekuni, ya nggak ada yang sulit. Cuma latihan yang paling sulit itu cuma latihan fisik. Memang capek, tapi namanya saja kebutuhan untuk atlet itu ya latihan. Pokoknya latihan. Tidak ada hari tanpa latihan. Berarti harus latihan. Kak, kita ingin tahu ini apakah kakak memang punya basic nih, keluarganya memang pecinta olahraga, memang sudah berkarir di olahraga ini atau bagaimana? Kalau keluarga itu cuma ada om saya yang memang terlahir dari atlet sepak bola, yang pernah mewakili. Awalnya dia Persidago, habis itu dia main di Persema Manado. Dari situ saya tertarik dengan olahraga. Dia sebagai inspirasi saya untuk menjadi atlet. Motivasi apa yang biasanya om kakak berikan untuk supaya bisa terus konsisten nih menjadi atlet? Kalau dia tidak ada yang memberikan motivasi, cuma saya dari diri saya sendiri saja itu yang motivasi itu. Saya ingin jadi seperti dia, ingin mengharumkan nama daerah dan bisa menjadi pemain
nasional. Itu yang jadi. Orang di luar sana mungkin Kak yang sementara menonton ini mungkin mereka juga berkeinginan dan bercita-cita, oh saya juga pengen jadi atlet, pengen seperti Hendra memberikan prestasi yang membanggakan untuk Provinsi Gorontalo. Namun biasanya orang-orang berpikir bahwa tapi saya dari keluarga yang tidak mampu, apa saya bisa jadi atlet? Apakah menjadi atlet itu harus mengeluarkan banyak biaya? Kalau basic keluarga Kakak sendiri bagaimana? Untuk menjadi atlet itu tidak ada harus memandang orang kaya atau miskin. Tergantung kemauan. Saya saja keluarganya orang yang tidak mampu juga. Bapak Ibu bekerja sebagai apa? Orang tua itu, ibu sebagai PRT, bapak cuma sebagai buruh. Buruh? Iya. Buruh apa? Apa yang dilakukan? Ya kerja harian gitu. Jadi mau jadi atlet itu tidak harus orang kaya atau orang miskin, tidak ada. Kalau punya niat yang mau jadi atlet ya harus. Kita harus latihan, kita harus tekuni apa yang kita pingin. Tapi mungkin mereka berpikir bahwa jadi atlet mungkin akan membuang-buang waktu mereka saat mereka harus melakukan latihan. Sedangkan mereka dari yang ekonomi yang rendah, mereka harus membantu orang tua untuk mencari biaya sekolah. Kalau Kak Hendra kemarin bagaimana? Apakah dengan menjadi atlet bisa membantu orang tua untuk membayar biaya sekolah? Iya, alhamdulillah pas waktu saya masuk di PPLP itu mengurangi beban orang tua. Karena pas di PPLP itu biaya sekolah itu sudah dibiayai sama pemerintah sampai kita lulus. Habis itu kita lepas dari situ kan ada perguruan tinggi itu bisa ada PPLM lagi bisa dibantu lagi dengan biaya kuliah. Jadi justru ada beasiswanya? Ada. Dan malah ada biasanya itu dimasukkan di bidik misi. Jadi kita tinggal kuliah, tahunya kuliah. Habis itu latihan. Latihan kuliah. Itu saja. Ternyata saat konsisten untuk menjadi atlet dengan mengikuti latihan-latihannya, nanti ada bonus-bonus yang masuk, ada bonus-bonus dari Tuhan lah bisa kita katakan. Jadi Kakak walaupun tidak membantu orang tua secara langsung bekerja, namun dengan jadi atlet yang konsisten, Kakak bisa mencari beasiswa untuk menghidupi diri sendiri ya, seperti itu. Iya, alhamdulillah. Kita tidak bisa tahu kan rezeki itu dari mana saja. Ini yang luar biasa, kita tidak bisa tahu rezeki itu dari mana, karena itu mungkin itulah yang dilakukan oleh Kak Hendra untuk bisa mencoba segala cara untuk menjemput rezeki ini. Kak Hendra waktu dulu proses untuk pelatihan ini apa yang dilakukan? Apakah menjadi seorang Hendra dan juga teman-teman tim lain yang meraih medali emas itu latihannya hanya setiap kali ada pertandingan saja atau latihannya malah justru rutin? Memang mau jadi seperti sekarang ini memang tidak gampang, butuh proses yang panjang. Memang kita itu, apalagi kan Gorontalo itu kan masih provinsi baru, jadi masih membangun, masih dari nol. Memang mau latihan itu, kita latihan takraw itu rutin, liburnya itu cuma sehari saja, hari Minggu. Selain itu kita latihan pagi sore, tiap hari gitu. Itu seperti itu walaupun tidak ada pertandingan? Iya, walaupun tidak ada pertandingan kita latihan. Sampai dengan saat ini masih seperti itu Kak? Iya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih latihan. Walaupun umur saya sudah kepala 3, masih latihan. Ternyata jadi atlet itu tidak ada liburnya kalau bisa dibilang. Memang kalau jadi atlet itu memang libur itu sangat minim. Paling itu hari Minggu atau hari-hari besarnya itu kayak ada Idul Fitri, ya, itu baru bisa dapat libur. Karena mau cari prestasi itu bukan hanya duduk-duduk saja baru bisa meraih prestasi, tidak. Harus banyak perjuangan, harus jauh dari keluarga. Pasti ngumpul sama keluarga itu jarang sekali. Ternyata ada banyak yang memang harus dikorbankan untuk bisa memberikan prestasi yang luar biasa untuk Provinsi Gorontalo ya Kak ya. Iya. Tapi tadi ada menarik yang Kakak bilang bahwa Provinsi Gorontalo ini adalah provinsi yang baru. Nah dulu juga takraw seperti itu adalah olahraga yang baru yang belum terlalu banyak diminati, yang belum terlalu banyak diberikan perhatian. Ada perbedaan tidak olahraga takraw yang dulu dengan yang sekarang, perhatian dari berbagai pihak, ada perbedaan tidak? Alhamdulillah sekarang ini ada perbedaannya. Kalau dulu seperti apa? Dulunya itu kan takraw itu
pas waktu awalnya jadi PPLP itu takraw itu sangat ya tidak begitu diperhatikan. Yang dulu diperhatikan itu ya cabang-cabang unggulannya itu kan. Sepak takraw itu tidak ada diunggulkan. Ya kita tetap ya berpikir positif saja, tetap berjuang terus. Alhamdulillah pas sudah mulai kita ikut itu kejuaraan, sepak takraw setiap ikut kejuaraan mendapat medali walaupun masih juara, mendapat perunggu. Dan 2005 itu sepak takraw sudah mewakili Indonesia di ajang pelajar di Vietnam. Wah, dan Kak Hendra adalah salah satu yang masuk dalam tim itu juga? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Dan dari situ berkelanjutan terus sampai dengan sekarang. Kak Hendra, ini adalah hal yang menarik. Kak Hendra mengatakan bahwa dulu takraw masih dipandang sebelah mata sama orang-orang, tidak seperti sekarang ini yang sudah dipuja-puja. Nah, mungkin banyak pemirsa yang di luar sana yang merasakan hal seperti itu. Mereka mungkin saat ini sedang bergelut dalam suatu kegiatan yang masih dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan, untuk memotivasi diri? Seperti kalau kita belajar dari Kak Hendra dulu, bagaimana cara Kak Hendra untuk bisa memotivasi diri sendiri? Ya, walaupun dulunya takraw dipandang sebelah mata kan, itu tidak usah pusing ya. Yang penting kita berbuat untuk cabang kita dan untuk daerah agar kita bisa diperhatikan. Jadi kita harus berprestasi. Insya Allah pemerintah akan memperhatikan kita. Untuk sekarang kan alhamdulillah di Gorontalo itu kan jadi cabang unggulan di Gorontalo sekarang adalah sepak takraw. Dulunya yang dipandang sebelah mata, sekarang alhamdulillah jadi olahraga yang diunggulkan. Kak Hendra, saya dapat bocoran cerita yang menarik. Katanya waktu awal nih mau jadi atlet takraw, tujuan awal atau memotivasi Kak Hendra pertama kali adalah supaya bisa naik pesawat ke Jakarta. Yeah. Bagaimana itu ceritanya? Ya awalnya itu ternyata sesimpel itu yang diinginkan oleh seorang Hendra Pamba saat itu. Kenapa bisa, Kak? memang kan awalnya saya kan cuma pingin main sepak bola. Tapi pas sudah lihat teman itu sudah dia sudah mulai naik pesawat, kayaknya saya pingin naik pesawat. Jadi pengen saya naik pesawat. Iya, awalnya itu cuma motivasinya itu pingin naik pesawat saja. Belum berpikir tuh mau medali ini, Iya, perunggu, emas, belum ada. Pokoknya pesawat aja dulu. Iya, gitu. karena masih sekolah kan pikirannya pingin sekali naik pesawat. Awalnya asik kayak. Dari situ saya awalnya bermotivasi untuk jadi atlet itu pingin naik pesawat itu. Akhirnya di momen apa seorang Hendra Pako bisa naik pesawat? Di kejuaraan apa itu? Tahun berapa? Di kejuaraan di Solo itu kejurnas PPLP 2004. 2004. Iya. Keinginan untuk naik pesawat tercapai. Seorang atlet dari Kabupaten Gorontalo, dari sebuah desa akhirnya bisa naik pesawat. Boleh bagikan dengan kita momen pertama saat naik pesawat, bagaimana rasanya, Kak? Sangat senang sekali. Orang kampung naik pesawat. Dia masih sekolah lagi kan, masih kelas 2 SMP saya waktu itu naik pesawat. Bilang, ternyata asik juga naik pesawat. Bilang, ternyata jadi atlet itu asik. Apa yang kita inginkan itu insya Allah pasti tercapai kalau kita memang menekuni itu olahraga. Insya Allah. Dari yang awalnya tujuannya hanya ingin naik pesawat dan akhirnya bisa terwujud, setelahnya pengen masuk pelatnas. Bagaimana? Emang sesulit apa untuk masuk pelatnas? Apa pelatnas itu? Banyak orang yang ingin tahu, Kak. Pelatnas itu kan pelatihan nasional, itu sudah untuk mewakili Indonesia yang ajangnya sudah internasional. Memang masuk ke pelatnas itu sangat sulit. Awalnya itu 2007 itu saya ikut pelatnas untuk SEA Games 2000 di Thailand. Karena saya masih baru di situ pertama kali, memang sangat sulit persaingannya di situ. Paling banyak itu senior-senior dari daerah-daerah yang memang sudah senior di pelatnas. Awalnya saya tidak terpilih, tapi saya tidak putus asa. Pernah tidak terpilih? Iya. 2007 saya tidak terpilih, tapi dalam hati saya jangan putus asa, jangan sampai di sini, masih panjang karir saya. Jadi saya pulang latihan,
Pas 2008, alhamdulillah saya dipanggil dan bergabung dengan tim Indonesia yang senior. Dari situ saya habis itu berlanjut lagi 2009 mengikuti SEA Games di Laos. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih dipercayakan untuk mewakili tim senior di Pelatnas. Jadi saat itu, saat pernah gagal dan ditolak, Kak Hendra justru tidak menyerah, malah memotivasi diri sendiri bahwa ini bukan akhir dari perjuangan. Iya betul. Karena saya pikir, ini kan masih awal, saya masih muda. Saya masih bisa bersaing lagi di berikutnya. Ini ada pengalaman buat saya. Jadi dari situ bermotivasi diri sendiri saja. Malah lebih ditingkatkan lagi perjuangan dan pelatihannya ya Kak Hendra ya? Iya. Kalau untuk dari orang tua sendiri, ada tidak motivasi-motivasi yang mereka berikan atau support yang ternyata memang sangat berpengaruh pada karir Kak Hendra? Orang tua itu hanya cuma mensupport, ya bilang cuma jaga kesehatan saja. Tidak ada dia kayak motivasi yang lain itu. Cuma kalau kita sudah mau latihan, banyak berdoa, insya Allah kamu sukses. Cuma itu saja yang sering dikatakan orang tua. Kak Hendra, banyak orang yang pengen jadi atlet, tapi banyak juga yang takut karena mereka bertanya, saat kami jadi atlet, mungkin